kondisi perang geopolitik di berbagai kawasan dan juga kondisi krisis ekonomi global yang kian mengancam di berbagai negara membuat harga emas terus naik sepanjang tahun 2025, bahkan sempat menyentuh rekornya tertinggi sepanjang masa sepanjang tahun 2025. Harga emas yang terus berkilau ini membuat masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi emas, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk perhiasan. Eits, tapi bentar, kita ngopi dulu ya. Makasih, Pak. Pemirsa, nikmatnya kopi ini bukan kaleng-kaleng ya, dan yang pasti beda sama yang instan-instan. Dan ternyata filosofi pembuatan kopi ini juga mirip dengan pembuatan dan juga penambangan emas, alias si logam mulia. Penasaran jawabannya? Yuk kita lihat selengkapnya. Kali ini kita mau lihat pengolahan logam mulia di tambang emas Gosowong yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tambang ini dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang 75% sahamnya dimiliki oleh Indotan Group dan 25% lainnya dimiliki oleh Antam. Nah, saat ini NHM mengelola lahan kontrak karya seluas hampir 30.000 hektar. Produksi emas pertamanya dihasilkan dari tahun 1999. Wow, udah hampir 3 dekade yang lalu. Nah, jadi pencarian si logam mulia ternyata dimulai dari menambang perut bumi. Di NHM, penambangan dilakukan di 2 unit tambang bawah tanahnya, yaitu Kencana dan Toguraci. Istimewanya, NHM punya tambang bawah tanah dengan sumber mata air panas yang suhunya bisa mencapai 80 derajat Celcius. Namanya tambang bawah tanah Toguraci. Tapi tenang, ada teknologi yang sudah diterapkan untuk mengontrol air panas sehingga area kerja aman untuk penambangan. Ya pemirsa, saya baru keluar dari tambang bawah tanah Toguraci yang memang lokasinya itu berada di bawah tanah sekitar 400 meter. Rasanya itu di bawah, begitu masuk sebenarnya belum terasa apa-apa ya karena kita menggunakan mobil begitu, tapi begitu buka pintu, terutama di zona merah, ini langsung berasa hawa panasnya, jadi panas banget. Mungkin kalau pemirsa bisa bayangkan ini seperti masuk ke sauna begitu, tapi mungkin sedikit lebih panas. Tapi untuk kita tahu lebih dalam lagi, sebenarnya seperti apa sih underground atau tambang bawah tanah Toguraci ini, saya akan langsung berbincang bersama dengan Bapak Rado selaku Kepala Teknik Tambang dan juga Wakil Direktur Operasional PT NHM. Halo Pak Rado, apa kabar? Baik ya Pak? Baik ya. Luar biasa sebuah experience, saya udah diajak tadi sama Pak Rado masuk ke underground Toguraci. Kira-kira awalnya ditemukan, oh berarti di titik ini ada emas, itu tuh seperti apa sih Pak dari PT NHM mengeksplorasinya awalnya seperti apa? Prosesnya kita PT NHM dulu melakukan eksplorasi ya, ke wilayah yang cukup besar. Kita ada tim geologis yang melakukan kegiatan eksplorasi atau pencarian dengan berbagai metode-metode yang ada, eksplorasi untuk kemudian pendahuluan untuk mengidentifikasi area-area ini berpotensi ada logam-logam tertentu, kemudian ada survei dengan teknologi-teknologi eksplorasi, baru kemudian bisa melakukan pengemburan di area tertentu sehingga lebih yakin. Setelah dilakukan pengemburan, baru ternyata ada cadangan emasnya yang mengandung biji emas, dan baru kemudian tim geologi melakukan modeling atau bentukan dari badan bijinya seperti apa. Nah setelah itu baru bisa ditentukan bahwa ini bisa ditambang atau tidak, ekonomis atau tidak, dan ditambangnya seperti apa. Mungkin kalau emas sendiri di sini cadangannya kalau dari PT NHM sendiri berapa banyak dan untuk berapa tahun proses penambangannya Pak? Cadangan kita alhamdulillah untuk PT NHM untuk saat ini kita
sekitar 1,2 juta onsis cadangannya. Tetapi sumber dayanya atau sering disebut resource itu kita lebih dari 2,2 juta. Dan itu masih open, artinya masih belum selesai karena urat atau badan bijinya itu masih belum putus. Nah, itu akan bisa nambah nanti dengan kegiatan eksplorasi lagi, dengan kita drilling lagi. Kalau itu berapa umur tambangnya, ya untuk dari cadangan sendiri, kalau kita sekarang nambang per tahun bisa 150 sampai 200, ya kita bisa minimum save di 6 tahun, tetapi dengan resource yang ada tadi, setiap tahun kan kita konversikan menjadi cadangan, itu 10 tahun aman. Nah, kemudian kita temukan sambil nambang, kita sambil eksplorasi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah masih cukup lama dan mudah-mudahan memberikan kontribusi untuk semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah Indonesia juga. Tambang bawah tanah lainnya namanya Kencana. Disinilah ratusan kru bekerja keras menghasilkan hingga 1.600 ton material per hari. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di underground atau tambang bawah tanah Kencana yang posisinya itu ada di 535 meter di bawah permukaan tanah. Nah, karena memang di titik ini operasinya juga masih berjalan, saya juga akan langsung ajak ngobrol gimana sih caranya terbentuknya emas, kemudian apa yang diambil untuk dibawa ke mill atau untuk diolah, bersama dengan putra daerah atau orang asli Maluku Utara yang sekaligus merupakan manajer dari underground Kencana, Bapak Dino. Tadi kan saya udah ke Toguraci, sekarang ada di UG Kencana begitu. Ini kan yang disebut sedang melakukan proses penambangan gitu ya, Pak. Mungkin boleh dijelasin ke pemirsa CNBC Indonesia, Pak. Awalnya terbentuk emas itu seperti apa sih, Pak? Dan akhirnya apa yang dibawa dari sini untuk diolah menjadi emas? Baik, kalau terbentuknya emas ini sebenarnya awalnya dari ada proses fluida larutan hidrotermal yang panas yang dia keluar ke permukaan melalui proses rekahan atau pori-pori yang ada di batuan. Nah, pada saat tekanan dan suhunya menurun, emas larutan tadi yang membawa emas dia mengendap. Nah, mengendapnya itu nanti terbentuknya vein. Yang Bapak sama Ibu lihat di sini, pemirsa, ini adalah veinnya. Vein yang tadi ada proses pengendapan dari magma tadi itu. Nah, ini vein ini yang mengandung emas. Nah, jadi setelah ini, jadi emas ini yang kita tambang, ada alat namanya jumbo, nanti dia akan bor, membuat lubang ledak, kita ledakan, hasil dari ledakan itu kita akan bawa ke mill untuk diolah. Oke, berarti ini yang pecah-pecah ini bisa dibilang ini ore, Pak. Inilah yang akan dibawa begitu. Nanti akan dikumpulkan lebih banyak, kemudian dibawa ke mill. Seperti apa, Pak? Jadi setelah kita ledakin, ini yang ada di bawah ini adalah emas. Ini juga emas. Satu heading ini emas, bagian kiri ini mudstone, ya. Jadi yang ini yang diledakin, hasil dari ledakin ini yang akan dibawa untuk diolah. Jadi dari batu ini menghasilkan emas nantinya. Setelah ditambang, ore atau biji mineral dari tambang dikirim ke fasilitas pabrik pengolahan atau ore treatment facility. Ada banyak cara pengolahan dari ore atau biji mineral tambang untuk jadi dore bullion. Salah satunya lewat carbon in leach process yang berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Nah, yang saya dengar kan proses pemurnian emas, tapi saya juga sambil keliling-keliling sebenarnya disebut-sebut mirip seperti proses pembuatan kopi. Mungkin boleh dijelaskan, Pak Alif, terutama di proses pengolahannya. Sebenarnya serupa dengan pembuatan kopi ini seperti apa sih? Material yang datang ke kita sebutnya biji. Jadi mirip dengan kopi kan, ada biji kopi. Nah, biji atau ore itu adalah emas yang masih di dalam batuan. Jadi untuk bisa mengekstraknya, otomatis kita harus lakukan proses penggilingan.
Kalau kopi kita giling sehalus mungkin. Begitu juga dengan biji emas di sini kita kita giling sehalus mungkin sehingga dia bisa terekspos atau terliberasi. Nah, kalau kita proses pembuatan kopi kita seduh dengan air panas. Sedangkan kalau di proses pengolahan emas, air panas itu kita gunakan sianida. Jadi air dengan sianida itu yang akan mengekstrak emas di dalam batuan biji tadi. Jadi setelah kita ekstraksi dengan sianida, emas itu akan terlarut. Kalau kita punya kopi, berarti kan ada ampas dan juga ada kopinya sendiri, larutan kopi. Yang kita mau ambil kan larutan kopinya, ekstraksinya ada di situ semua. Sedangkan ampasnya adalah hal yang kita harus proses selanjutnya menjadi tailing kalau di sini. Dari larutan kopi atau larutan sianida emas yang kita punya itu, kemudian kita harus mengambil emasnya. Jadi simpelnya di sini kita mengambil emasnya dengan karbon. Jadi karbon itu punya pori-pori yang akan mengambil emas masuk ke dalam pori-porinya, proses absorpsi. Kalau kita analogikan itu seperti kita punya sponge yang kita gunakan untuk mengambil spons khusus yang bisa mengambil ekstrak dari kopi. Sehingga larutannya itu sudah tidak ada lagi kopinya, ekstraknya pindah ke dalam sponsnya tadi. Sponsnya itu adalah karbon. Nah, lalu proses selanjutnya itu kita masuk ke proses elusi. Kita harus mengambil emas yang ada di dalam spons atau karbon ini. Kita harus peras sehingga dia bisa keluar dan kita bisa ekstraksi, kemudian bisa jadi produk akhir. Jadi setelah kita peras, di sini kita menggunakan chemical dan juga temperatur tinggi untuk memaksa emas itu keluar dari karbon. Kemudian kita masukkan ke dalam proses akhir electrowinning namanya, itu proses elektrolisis untuk mengambil emas-emas dari larutan ekstrak yang sudah kita peras tadi. Dan akhirnya kita dapat produk yang bisa kita bentuknya padat ya, sehingga kita bisa langsung bakar, kita smelting dan jadi produk akhir kita merupakan campuran emas dan perak dengan porsi biasanya emasnya sekitar 50-60% dan peraknya sekitar 40%. Jadi in total kita punya total purity sekitar 95-98% produk akhir gabungan antara emas dan perak. Batangan-batangan dore emas lalu dikirim ke fasilitas pemurnian di luar site untuk diolah jadi produk emas berkadar murni atau logam mulia demi memenuhi kebutuhan emas dunia. Lalu, apa dong timbal balik penambangan emas ke lingkungan? Nah, untuk memastikan limbah hasil tambang gak bahaya buat lingkungan, Nusa Halmahera Minerals punya pabrik dry stack tailing atau DST plant yang beroperasi sejak 2023. Dari sini, limbah hasil akhir berbentuk padatan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Jadi kalau dahulu limbah itu hanya dibuang, dihamparkan di satu wadah. Sekarang limbah itu kita lakukan proses pemerasan namanya, Pak. Jadi filtrasi, di mana kalau filosofi kopi, ampasnya itu kita saring, Pak. Jadi kalau dulu air kita dewatering itu cukup lama menunggu waktu, sekarang kita lakukan lebih cepat prosesnya. Dan kapasitas pabrik kita di sini itu bisa 2.500 sampai 3.000 ton per hari. Jadi di sini setelah kita pisahkan, di sini ada dua produk. Yang pertama produknya itu kita sebut dengan cake. Persen solidnya itu untuk feeding yang masuk itu di sekitar 40 sampai 50%. Nah, setelah kita peras atau kita filtrasi, dia akan membentuk moisture dengan 10 sampai 15%. Sisa airnya itu yang mengandung cyanida kita pisahkan ke dalam tangki filtrat. Nah, untuk cake-nya kita rilis di dalam stockpile. Nah, stockpile itu nanti akan kita rehandle dan kita bisa reuse lagi. Kita gunakan untuk material backfill, batako, low brick, dan lain-lain. Sedangkan air cyanid itu kita kembalikan ke pabrik nantinya. Dan kalaupun kita rilis ke lingkungan, semua melalui monitoring dan pemantauan. Mengusung konsep Back to Nature, NHM juga punya cara untuk memulihkan ekologi kembali ke awal. Di antaranya dengan pengolahan lahan, air, sampah, dan limbah.
Untuk menghijaukan kembali area tambang, NHM juga punya nursery atau tempat pembibitan yang dikelola untuk mengoptimalkan reklamasi. Setelah tanaman tumbuh optimal di area nursery, maka akan dibawa ke area reklamasi untuk ditanam dan dipelihara pertumbuhannya. Lokasi yang sudah kita lakukan clearing atau pembongkaran lahan, yang namanya material topsoil, ada yang namanya lapisan paling atas itu adalah lapisan topsoil. Itu kita harus mengamankan terlebih dahulu dia agar tidak tererosi. Nah, jadi di sini penting kiranya kita mengembalikan lokasi tersebut ke fungsi semula. Jadi di sini kita memilah yang namanya batuan pembentuk asam dan juga batuan non asam. Dan juga setelah itu kita melakukan proses enkapsulasi agar tidak menimbulkan dampak air asam tambang secara jangka panjang. Di situ kita melakukan rehabilitasi dengan upaya spreading topsoil atau menebarkan lapisan topsoil sebagai media tumbuh dari tanaman itu sendiri. Sebagai bagian dari praktik pertambangan yang baik atau good mining practice, NHM terus memastikan sistem manajemen lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja ISO 14001 dan ISO 4501 tetap berlaku sesuai standar. Seperti meracik kopi, menambang emas juga butuh sabar, teliti, dan juga bertanggung jawab. Ada ladang cuan di perut bumi Indonesia, yaitu logam mulia yang semakin bersinar setiap harinya. Tapi di sisi lain, ada lingkungan dan juga manusia yang tetap harus sehat dan juga terjaga. Dari Halmahera, Maluku Utara, Tim Liputan melaporkan untuk CNBC Indonesia Beyond Business.